Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk pada materi Congratulations and Compliments kelas 10 SMK dalam bentuk komik atau video dengan menggunakan aplikasi Canva dan CapCut. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nunun Nuraida. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMKS Al Muslim Tambun, Bekasi. Ada 3 situasi yang melatar belakangi saya membuat praktik baik seperti yang disebutkan di awal. Yang pertama adalah berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Hampir semua peserta didik atau murid di sekolah kami memiliki gawai atau handphone. Karena hal inilah kami ingin mereka bisa mengoptimalkan penggunaan gawai yang mereka miliki. Yang kedua adalah karakter murid yang beragam, bahwa kita harus akui setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kompetensi, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, guru harus bisa memberikan kesempatan mereka untuk belajar dengan cara yang beragam pula, sehingga mewadahi perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah fasilitas gawai dari sekolah. Selain gawai yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, sekolah kami pun memberikan fasilitas gawai berupa tablet kepada setiap siswa. Nah, gawai ini diberikan kepada siswa dan sudah ditanam dengan aplikasi-aplikasi yang diizinkan. Sehingga ketika kita ingin menambahkan aplikasi baru, maka kita harus memohon izin kepada pihak terkait untuk bisa membuka aplikasi tersebut. Dalam setiap proses pembelajaran, kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa tantangan yang mungkin akan saya hadapi. Pertama adalah keterlibatan peserta didik secara aktif. Di sini kita akan bisa lihat apakah nanti siswa akan bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekannya di satu kelompok. Yang kedua adalah kemampuan peserta didik dalam praktik swasunting. Karena pembelajaran ini menuntut murid untuk bisa membuat kalimat atau percakapan terkait congratulations and compliment, maka saya pun berharap mereka dapat melakukan swasunting terhadap kalimat-kalimat atau percakapan yang mereka buat. Ketiga, kemampuan peserta didik memanfaatkan Canva dan CapCut. Tidak semua mungkin siswa yang kelas 10 SMK ini mengenal Canva atau CapCut karena mereka baru lulus dari SMP. Nah, untuk hal ini kita harus bisa mengantisipasi untuk memberikan pemahaman awal tentang pemanfaatan Canva dan CapCut. Yang keempat adalah ketersediaan sarana berupa jaringan internet. Untuk penggunaan Canva dan CapCut, kita membutuhkan jaringan internet. Untuk itu, kita harus pastikan bahwa jaringan internet sekolah sudah cukup aman. Dan kita harus bisa mengantisipasi jika terjadi kendala dengan jaringan, yaitu dengan mempersiapkan kuota pribadi. Kemudian yang kelima adalah kapasitas penyimpanan tablet peserta didik. Untuk ini kita harus bisa melihat aplikasi-aplikasi apa yang bisa ditanam dan mungkin yang dibutuhkan. Jika aplikasi tersebut tidak dibutuhkan, maka aplikasi tersebut tidak bisa digunakan untuk bisa mengurangi space penggunaan memori yang ada di dalam tablet. Itu solusi bahasa Inggris aja. Aksi apa saja yang saya lakukan dalam melaksanakan bisnis ini? Yang pertama adalah mencari referensi. Saya browsing di internet untuk mencari referensi rancangan pembelajaran praktik transaksional yang paling tepat digunakan dalam materi Congratulations and Compliments. Yang kedua, saya menyiapkan aplikasi yang digunakan yaitu Canva, CapCut, dan kemudian YouTube. Saya akan menyampaikan kepada murid tiga aplikasi tersebut yang disiapkan di dalam tablet mereka. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas dimulai dari kegiatan kegiatan inti dan juga hingga kegiatan dalam kegiatan pendahuluan saya akan memberikan
memberikan gambaran atau materi tentang communication dan jadi mereka akan bekerja dalam kelompok untuk menciptakan percakapan terkait congratulations and compliments ya, secara berkelompok. Kemudian mereka memilih apakah percakapan yang mereka buat akan mereka buat dalam bentuk komik dengan aplikasi Canva atau dalam bentuk video dengan bantuan CapCut sebagai alat edit dan juga diupload di kanal YouTube mereka. Setelah semua kegiatan dilaksanakan, maka saya dapat membuat refleksi dari hasil pembelajaran yang saya lakukan. Dari data yang saya terima, rekap produk peserta didik yaitu 1. Untuk kelas 10 TKJ dengan jumlah siswa 7 orang, 5 dari mereka membuat produk dalam bentuk komik dan 2 dari mereka membuat produk dalam bentuk video. Untuk 10 MM dengan jumlah siswa 15 orang, dalam bentuk komik jumlah 13, dalam bentuk video jumlah 2. Untuk 10 AK, semua siswa yaitu 4 siswa membuat produk dalam bentuk komik. Dari hasil dan pembelajaran proses tersebut, maka saya dapat merefleksikan bahwa 1. Peserta didik sangat antusias dengan penugasan yang disesuaikan dengan minat mereka. 2. Sebagian besar peserta didik lebih tertarik untuk membuat produk berupa komik, yaitu percakapan tertulis. 3. Pembelajaran berdiferensiasi produk memberikan kesempatan dan keleluasan untuk menuangkan pemahaman mereka terhadap materi dengan cara yang berbeda. 4. Peserta didik semakin antusias mengikuti pelajaran dan bersemangat untuk berkolaborasi dengan rekan kelasnya. Berikut ini saya tampilkan 2 contoh produk komik yang dibuat oleh siswa kami dengan menggunakan aplikasi Canva. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari kegiatan best practice saya adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi mampu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk terlibat aktif dengan menyesuaikan kondisi diri, minat, bakat, dan kompetensi yang mereka miliki. Dengan demikian, tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya yaitu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Demikian best practice dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.